Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa taala sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan taufik karunia dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan tafsir juz amma, yang mana di kesempatan ini bersama insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita akan mempelajari tafsir surah Alam Nashrah. Pada pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah surat Ad-Duha, menerangkan tentang bimbingan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tak putus-putusnya dan mengandung pula perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mensyukuri segala nikmat tersebut. Di kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah surah Alam Nashrah atau disebut juga dengan surah Asy-Syarh atau disebut juga dengan surah Al-Insyirah. Hubungan surat Ad-Duha dengan surat Alam Nashrah, kedua surat ini baik surat Ad-Duha maupun surat Alam Nashrah memiliki hubungan erat, sama-sama ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ad-Duha ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Alam Nashrah juga ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua surat ini sama-sama menerangkan nikmat-nikmat Allah, dan Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mensyukurinya. Surat Alam Nashrah, apa artinya Alam Nashrah? Ini diambil dari penggalan ayat yang pertama dari surat ini, Alam Nashrah. Bukankah kami telah melapangkan. Surat ini juga disebut dengan surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Artinya apa? Kelapangan dada. Surat Alam Nashrah surat yang ke-94, terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Dan surat ini adalah Makkiyah. Kita awali dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah melapangkan, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu, sadaraka dadamu. Dada siapa? Dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah SWT berfirman kepada Rasulnya, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Pertanyaan di sini adalah istifham taqrir. Apa namanya? Istifham taqrir. Pertanyaan untuk penetapan. Ini telah kita pelajari juga ya pada pertemuan yang lalu. Apa contohnya dari surah Ad-Duha? Istifham takrir. Apa contohnya? Masih ingat, Bu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah mendapatimu dalam keadaan apa? Ya, bukankah dia, yakni Allah telah mendapatimu, mendapati Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi yatim, fa'awa. Lalu Allah ya melindungimu, melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak. Ini pertanyaan untuk penetapan. Kandungan makna sebenarnya adalah sungguh kami telah melapangkan bagimu dadamu. Ini pertanyaannya, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan? Bukankah kami telah melapangkan? Itu maknanya apa? Sungguh kami telah melapangkan. Pada surat yang lalu, alam yajidka, bukankah Allah mendapatimu? Artinya apa? Allah telah mendapatimu. Berarti itu adalah penetapan. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan? Maksudnya adalah sungguh kami telah melapangkan bagimu dadamu. Karena Allah menetapkan bahwa Dia telah melapangkan dada beliau. Allah menetapkan bahwa Allah telah melapangkan dada beliau. Ini yang dimaksud dengan istifham takrir. Pertanyaan untuk penetapan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maksudnya apa? Sungguh kami telah melapangkan bagimu ya dadamu. Kami telah melapangkan dadamu untuk apa? Untuk menerima syariat-syariat agama. Melapangkan dada untuk apa? Untuk berdakwah kepada Allah. Melapangkan dada untuk apa? Melapangkan dada Nabi kita Muhammad SAW sehingga beliau bersifat dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Allah lapangkan dada Nabi kita Muhammad SAW sehingga beliau mengedepankan akhirat dan memudahkan beliau untuk melakukan kebajikan sehingga tidak terasa sempit dan tertekan. Sekali lagi, Allah SWT melapangkan dada Nabi kita SAW untuk apa, Bu? Ya, untuk menerima Islam, untuk syariat-syariat agama. Melapangkan dada beliau sehingga beliau mampu berdakwah kepada Allah. Melapangkan dada beliau sehingga beliau dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia. Melapangkan dada beliau sehingga beliau apa?
lebih mengutamakan akhirat. Melapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga apa? Mudah bagi beliau untuk melakukan kebajikan, amal-amal soleh. Ini semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi terasa sempit atau tertekan. Bu, salat itu berat atau tidak? Salat itu berat atau tidak? Berat bagi orang-orang yang malas. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat ringan, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang telah dilapangkan dada beliau sehingga beliau lihat bagaimana salat tahajud beliau sampai pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam karena begitu lamanya salat malam. Ini karena dada beliau telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah dalam beribadah. Kami telah melapangkan dadamu untuk apa? Untuk mengemban kenabian. Dengan lapang dada Rasulullah SAW mampu menjalankan dakwahnya. Serta beliau kuat memikul beban kenabian dan penjagaan wahyu. Apa bu? Melapangkan dada untuk apa bu? Untuk mengemban kenabian. Ini adalah nikmat dari Allah SWT untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lapangkan dada beliau ya dalam rangka membantu beliau menjalankan apa? Dakwah. Dakwah itu tidak mudah, tidak ringan, berat. Apalagi beban kenabian, menjaga wahyu. Allah yang telah menjadikan dada Nabi lapang sehingga beliau diberi kelembutan. Beliau sangat lembut. Allah berikan kepada beliau ketegaran. Beliau adalah orang yang paling tegar. Allah berikan kepada beliau kesabaran. Beliau adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi segala ujian yang beliau hadapi dalam dakwah. Oleh karena itu kita jumpai pada diri Nabi SAW tertanam akhlak mulia yang sangat menakjubkan. Apa sebab bu? Karena dada Nabi telah dilapangkan oleh Allah. Meskipun beliau digelari dengan gelaran-gelaran buruk, dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai penyihir, penyair, orang gila, orang yang tersihir, dikatakan orang yang murtad dari adat nenek moyangnya. Tetapi semua itu bisa dihadapi oleh Nabi SAW dengan lapang dada. Nabi adalah orang yang sangat penyabar dan tidak mudah terpancing emosinya. Sehingga segala cercaan dan celaan dihadapi oleh beliau dengan lapang dada. Bahkan beliau membalasnya dengan memaafkan. Oleh karena itu, surat Al-Insyirah diturunkan untuk mengingatkan beliau terhadap nikmat Allah berupa kelapangan dada. Lapangnya dada Nabi mencakup dua hal. Lapangnya dada Nabi SAW mencakup dua hal. Yang pertama adalah lapang dada maknawi atau lapang dada rohani. Lapang dada
ma'nawi atau rohani. Dan yang kedua adalah lapang dada hissi atau lapang dada secara jasmani. Apa Bu yang pertama? Ma'nawi atau rohani. Yang kedua, lapang dada hissi atau secara jasmani. Lapang dada yang ma'nawi atau rohani, apa itu? Kekuatan dalam menghadapi cobaan. Kesabaran dalam menghadapi gangguan. Kelembutan dalam menghadapi celaan. Dan akhlak mulia yang lainnya. Ini apa namanya Bu? Lapang dada yang ma'nawi atau rohani. Yang kedua, lapang dada yang hissi, jasmani, yaitu yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika Allah mengirim malaikat Jibril sebanyak berapa kali untuk membalah dada beliau? Berapa kali? Berapa? Ada yang tahu? Dua kali, betul. Yang pertama ketika masih kecil, ketika Rasulullah SAW sedang mengembalakan kambing milik keluarga Halimah As-Sa'diyah. Dan kali kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah lapang dada yang hissi, jasmani. Dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian bagian buruk dari jantungnya dicuci. Dibersihkan dengan apa? Air zam-zam. Ya, kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Sehingga Nabi SAW memiliki dada yang lapang. Lapang dada apa namanya ini Bu? Hissi, jasmani. Dan pelapangan dada jasmani dan rohani ini saling berkaitan. Dengan dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW dan dicucinya jantung beliau oleh malaikat Jibril dari kotoran syaitan, maka mempengaruhi kelapangan dada Nabi SAW sehingga beliau memiliki akhlak yang teramat mulia. Ini ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak, artinya apa? Maksudnya apa? Sungguh Allah telah melapangkan dadamu. Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang nikmat yang Allah berikan. Allah telah memberikan kepadanya apa? Kelapangan dada. Yang kedua, apa nikmat selanjutnya? Apa nikmat berikutnya? Apa yang telah ditetapkan untuk Rasulullah SAW dari nikmat yang Allah berikan kepadanya? Apa Bu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Wa wada'na, dan kami telah menghilangkan angka daripadamu wizraka, dosamu. Wizr secara bahasa artinya dosa.
wa wada'na 'anka wizrak, artinya maksudnya adalah kami telah menggugurkan dosamu. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan darimu beban. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Surat apa? Ayat 6. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa nabinya dan mengangkat darinya bebannya. Sebagian ulama menafsirkan wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang dimaksud dengan beban di sini ialah beban kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang dialami atau diderita oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah. Ya, Allah SWT telah menghilangkan dari beliau kesulitan atau kesusahan yang dialaminya dalam berdakwah. Ini tafsiran yang lain, ya. Ini diantara tafsiran sebagian ulama menafsirkan wa wada'na anka wizrak, yang dimaksud dengan wizrak di sini apa? Bebanmu. Beban dalam hal apa, Bu? Dalam berdakwah. Tapi tafsiran yang pertama tadi kita sebutkan, wizrak itu apa artinya? Dosamu. Berarti tafsiran dari wa wada'na anka wizrak artinya apa? Dan kami telah menggugurkan daripadamu dosamu. Kami telah menggugurkan dosamu. Lanjut ayat yang ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi, yang, anqadha artinya asqala, memberatkan. Anqadha artinya asqala, memberatkan. Dhahraka, punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya, demikianlah kondisi Nabi dan secara umum orang-orang soleh. Orang soleh ketika terjerumus ke dalam dosa, maka dia akan merasa berat. Dia merasakan dosa itu apa, Bu? Beban. Dia akan merasa malu di hadapan Allah. Dadanya terasa sempit dan sangat menyesali dosanya. Itulah orang soleh. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW merasakan
beban di punggung beliau. Beban apa? Wizr, dosa. Adapun para pelaku maksiat yang sudah sering melakukan kemaksiatan, maka dia akan merasa biasa saja. Seakan-akan dia tidak pedulikan lagi dan tidak menjadi beban baginya. Dosanya tidak menjadi beban. Kenapa? Karena sudah sering melakukan kemaksiatan. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan wada'na anka wizrak? Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Beban yang dimaksud apa? Wizr, dosa. Dan Allah telah mengampuni dosa. Nabi kita Muhammad SAW, apakah itu dosa yang telah berlalu ataukah dosa yang akan datang? Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Anqadha artinya apa? Memberatkan. Dhahraka, punggungmu. Yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami rafa'na, tinggikan, laka, bagimu, dzikraka, sebutan namamu, dzikraka, penyebutanmu, yakni kami tinggikan derajatmu dan kami berikan pujian baik lagi luhur untukmu yang belum pernah dicapai oleh seorang pun. Wa rafa'na laka dzikrak, yang kami tinggikan apa? Derajatmu. Derajat Nabi SAW ditinggikan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT berikan kepada beliau nikmat berupa pujian yang baik, pujian yang luhur untuk beliau yang belum pernah dicapai oleh seorang pun. Beliaulah yang termulia, beliaulah yang terpuji. Sehingga tidak Allah disebut, melainkan Rasulnya juga disebutkan bersama Allah. Seperti apa? Kalimat syahadat. Syahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada nama Muhammad, Rasulullah. Sebelumnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Kemudian setelahnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam lafaz adzan. Demikian juga dalam lafaz iqamah. Di khutbah-khutbah juga nama Nabi kita Muhammad SAW juga disebutkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, yang mana dalam kata-kata tersebut Allah menggabungkan sebutan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan bentuk pengagungan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat derajatnya
Allah meninggikan penyebutan namanya. Dan di hati umatnya, beliau dicintai, diagungkan dan dimuliakan. Yang mana ini semuanya tidak dimiliki oleh seorang pun selain Nabi kita Muhammad SAW setelah Allah. Kemudian Allah juga menjadikan taat kepada Nabi SAW termasuk taat kepada Allah. Taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Coba kita perhatikan, Bu, ketika azan dikumandangkan. Azan di tempat ini dikumandangkan. Setelah ini ada lagi adzan di tempat lain. Adzan yang tempat lain selesai, ada lagi adzan yang tempat lain. Ada lagi tempat yang lain, ada lagi tempat yang lain. Sepertinya adzan tidak pernah terputus, selalu dikumandangkan. Sampai di malam hari di daerah yang lain siang. Ini nikmat atau bukan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tinggikan kedudukan beliau. Allah tinggikan penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kelima dan yang keenam, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna, karena sesungguhnya, ma'a itu bersama. Ma'al usri, al-usr itu apa? Al-usr itu artinya kesulitan. Yusrun, kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra diterjemahkan karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ayat yang ke-6, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Para ahli tafsir berkata bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan apa? Kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menenangkan Nabi dengan dua ayat ini. Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua ayat ini, bahwasanya setiap ada kesulitan pasti bersamanya ada kemudahan. Yang semakna dengan ayat ini surat At-Talaq ayat yang ke-7, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna an-nasra ma'as sabr, dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Al-faraj, kelapangan, datang bersama dengan al-karb, penderitaan. Kelapangan datang bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Hadis riwayat Ahmad nomor 2803 dengan sanad yang sahih. Kata para ulama, dalam dua ayat ini terdapat empat penguat. Terdapat empat penguat bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Apa empat penguat tersebut? Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Apa faedahnya? Ini adalah merupakan penekanan bagi kalimat setelahnya. Inna, sesungguhnya. Faedahnya apa? Penekanan bagi kalimat setelahnya. Ini ada inna. Yang kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut. Allah mengulangi apa? Allah mengulangi apa? Kata apa? Ma'al usri yusra. Ini penguat yang kedua. Penguat bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, Allah menyebutkan al-usr dalam bentuk ma'rifah yang diawali oleh alif lam mim, oleh alif lam. Dalam bentuk ma'rifah yang diawali oleh alif lam. Usrun diawali dengan alif lam, al-usr. Usrun diawali dengan apa? Alif lam, al-usr. Dalam bentuk ma'rifah. Alif lam di sini dalam bahasa Arab adalah alif lam al-ahdiyah. Sehingga al-usr yang kedua, yakni di ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra, adalah al-usr yang pertama, yakni di ayat yang ke-5, fa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi bahwa al-usr di ayat yang ke-6 ini disebutkan kembali setelah disebutkan pada ayat yang ke-5. Silakan diperhatikan. Ayat yang ke-6 ada kata al-usr. Ayat yang ke-5 ada kata al-usr. Dua-duanya pakai alif lam. Al-usr. Berbeda dengan yusron, disebutkan dalam bentuk nakirah, berakhiran tanwin, ron, an, tidak ada alif lamnya, bukan al-yusra, tapi apa? Yusron, tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya bagaimana? Fa inna ma'al usri al-yusra. Tetapi di dalam ayat adalah yusron, nakirah, tidak ada alif lamnya. Sehingga yusron yang kedua di ayat yang ke-6 berbeda dengan yusron yang pertama di ayat ke-5. Apa artinya itu? Maka disimpulkan bahwa dalam dua ayat ini kesulitan itu hanya satu dan kemudahan itu ada dua. Kita ulangi sekali lagi. Al-usr di ayat yang ke-6 itu adalah masih al-usr yang sama di ayat yang ke-5. Apa artinya al-usr? Kesulitan. Kesulitan yang dimaksud di ayat yang ke-6
Itu adalah kesulitan yang dimaksud pada ayat yang kelima. Sama. Yusran, kemudahan yang disebutkan dalam ayat yang keenam, itu bukanlah kemudahan yang sama yang disebutkan pada ayat yang kelima. Berarti pada dua ayat ini kita dapati ada berapa kesulitan? Satu kesulitan. Tapi Ustaz, di sini kan al-usranya ada dua kali disebutkan. Iya. Pengulangan al-usr di ayat yang kedua itu sama dengan al-usr yang di ayat yang kelima. Itu juga kesulitannya. Adapun yusron di ayat yang keenam, kemudahan itu bukan kemudahan yang sama yang disebutkan pada ayat yang kelima. Berarti bersamaan dengan satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Ini penguatan yang keberapa? Yang pertama tadi apa? Dalam dua ayat ini terdapat 4 penguat bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang pertama, Allah buka dengan inna. Yang kedua, ada pengulangan. Pengulangan kalimat. Inna ma'al usri yusra. Pengulangan tersebut dengan maksud untuk benar-benar menekankan sehingga kalimatnya diulang lagi. Yang ketiga, Allah menyebutkan tadi apa? Al-usra dalam bentuk ma'rifah dan yusra dalam bentuk nakirah. Ini terkait dengan kaidah bahasa, ya. Yang jelas ini maknanya apa? Satu kemudahan, satu kesulitan, dan dua kemudahan. Dan diriwayatkan dari para salaf bahwasanya mereka mengatakan lan yagliba usrun yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Ini diantara perkataan para salaf. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Yang keempat, Allah menggunakan kalimat ma'a. Maknanya ma'a, bersama. Ini menunjukkan bahwasanya kemudahan tersebut akan segera datang setelah kesulitan. Ma'a, bersama. Kesulitan tersebut akan segera datang setelah kesulitan. Allah menggunakan kalimat ma'a, bersama. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lau dakhala al-usru fi juhr, laja'a al-yusru hatta yadkhula alaihi." Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya. Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersama apa? Bersama kesulitan. Jadi ini semuanya menekankan bahwasanya apabila seseorang menghadapi kesulitan lalu dia berusaha bertakwa kepada Allah, niscaya kemudahan akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Menghadapi kesulitan dengan apa, Bu? Dengan bertakwa. Ya,
ya, maka kemudahan datang mengiring kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat kedua, At-Talaq ayat kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Solusinya akan dia peroleh dengan cara apa? Bertakwa. Solusi dari semua permasalahan adalah dengan bertakwa. Dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar itu dekat. Seakan-akan jalan keluar itu datang bersama kesulitan yang baru saja dihadapinya. Yang terpenting bagaimana, Bu? Senantiasa perbaiki hati, berhusnuzon kepada Allah, perbaiki ibadah kepada Allah, perbaiki tawakal dan takwa kepada Allah. Kemudian poin yang lainnya adalah kesulitan dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk kesulitan. Kesulitan apa yang dimaksud dalam ayat ini, Bu? Kesulitan apa? Semua bentuk kesulitan. Dari mana kita mengetahuinya? Karena lafaz al-usr diawali dengan alif lam. Ini menunjukkan al-istighraq. Generalisasi, memberikan faedah keumuman. Al-usr menggunakan apa? Diawali dengan alif lam, al. Ini menunjukkan umum, mencakup seluruh kesulitan. Dan ini juga menunjukkan betapapun berat dan besar kesulitan tersebut, maka ujungnya adalah kemudahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat yang ketujuh, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Faida, maka apabila faragta, kamu telah selesai, fangsab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan apa? Kerjakan urusan yang lain. Beramalah amalan yang lain. Maksud dari ayat ini adalah, jika kamu telah selesai mengerjakan kesibukan duniamu, maka berdirilah dan semangat dalam mengerjakan ibadah yang dengannya kamu akan mendapatkan akhiratmu lebih baik. Sekali lagi, jika telah selesai mengerjakan kesibukan dunia, bagaimana? Berdiri. Semangat untuk mengerjakan ibadah. Dan dengan ibadah tersebut akan mendapatkan akhirat yang lebih baik. Dan janganlah kamu habiskan waktumu hanya untuk urusan dunia semata. Tetapi seimbangkanlah dengan amalan akhirat dan zikir kepada Allah. Waktu yang lapang ini adalah nikmat dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Apa itu, Bu? As-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan
Al-faragh, waktu luang. Al-faragh, al-faraghu, waktu luang. Waktu luang adalah nikmat dari Allah. Maka tidak sepantasnya seseorang mensia-siakan waktu luang itu dengan kelalaian serta kemalasan. Tetapi memanfaatkan waktu itu dengan bagaimana, Bu? Memperbanyak amalan dan kebaikan, baik yang bermanfaat untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Waktu luang adalah nikmat dari Allah. Jangan sampai kita mensia-siakan waktu luang tersebut dengan kelalaian, dengan kemalasan. Bagaimana cara kita menggunakan nikmat Allah berupa waktu luang? Dengan memperbanyak amalan, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat untuk saat ini dan untuk yang akan datang. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Maknanya, jika Anda telah selesai, jika Anda telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda, maka mulailah pekerjaan lainnya. Yakni berlelah-lelahlah untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Janganlah dunia menyia-nyiakanmu. Oleh karenanya, kehidupan manusia yang menggunakan akalnya adalah kehidupan dengan kesungguhan. Orang yang berakal menggunakan waktunya dengan kesungguhan. Maka setiap kali telah selesai menyelesaikan suatu amalan, ia memulai amalan yang lain dan begitu seterusnya. Karena dia paham, sadar betul bahwa waktu terus berjalan, tidak mungkin seorang pun bisa menghentikan waktu. Maka ibu-ibu dan pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa yakum, jadikanlah hidup Anda hidup dengan kesungguhan. Jika Anda telah menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka kerjakanlah yang lainnya. Jika Anda telah menyelesaikan amalan dunia, maka lakukanlah amalan akhirat. Dan jika telah selesai amalan akhirat, segeralah memulai pekerjaan dunia. Coba kita perhatikan firman Allah SWT. Kaum laki-laki yang telah menyelesaikan salat di hari Jumat, ini salat Jumat. Apa perintah Allah? Bertebarlah di bumi dan carilah keutamaan dari Allah. Salat Jumat diapit dengan dua amalan dunia. Coba kita perhatikan firman Allah SWT, surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, yakni saat kalian tersibukkan dengan urusan dunia kalian. Urusan apa tuh, Bu? Urusan jual beli. Kita perhatikan kelanjutannya apa? Fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Kemudian setelah selesai salat Jumat bagaimana? Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Salat Jumat diapit dengan dua amalan dunia. Yang pertama apa tadi, Bu? Jual beli. Kemudian ketika disuruhkan panggilan untuk salat, maka tinggalkanlah apa? Jual beli. Dari jual beli berpindah kemana? Kepada ibadah. Ya. Urusan dunia kepada urusan akhirat. Setelah selesai urusan akhirat, apa kemudian, Bu? Bertebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kembali menjadi apa, Bu? Ya, mencari dunia. Jadi maka apabila kita telah selesai dari suatu kesibukan, maka sibukkanlah dengan urusan lain. Dan jika kita telah selesai mengerjakan suatu kesibukan, maka sibukkanlah dengan urusan lain. Dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya hendaknya manusia senantiasa bersungguh-sungguh. Berpindah dari satu urusan ke urusan yang lain. Bersungguh-sungguh dalam urusan ini. Selesai, bersungguh-sungguh dengan urusan yang lainnya. Selesai, bersungguh-sungguh dengan urusan yang lainnya. Begitu seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, andai saja saya selalu serius di semua kehidupanku, capek tidak, Bu? Bosan tidak, Bu? Bagaimana kita jawab, Bu? Jawabannya adalah peristirahatanmu untuk mengembalikan semangatmu itu termasuk sebuah kesibukan dan amal. Kesibukan itu tidak selalu bergerak. Rehatmu, istirahatmu supaya dapat mengembalikan semangatmu. Istirahat itu juga amal untuk mengembalikan semangat, untuk bisa melakukan pekerjaan yang lain. Jadi rehat, istirahat itu termasuk perbuatan atau bukan? Termasuk perbuatan. Yang penting kita selalu bersungguh-sungguh untuk mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh. Ketika kita beramal, maka sungguh-sungguhlah. Termasuk ketika kita istirahat, istirahat kita niatkan dalam rangka apa? Untuk memulihkan kembali tenaga kita, untuk agar bisa kita kembali bersemangat, semangat beraktivitas. Niatkan itu semuanya karena Allah. Niatkan itu semuanya karena Allah. Termasuk tidur kita di siang hari qailulah, ya. Atau tidur di malam hari, kita niatkan dalam rangka apa, Bu? Semangat beribadah di esok harinya. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, ayat yang ke-8, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Yakni jika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan, kemudian Anda melakukan pekerjaan yang lainnya, maka berharaplah kepada Allah. Mengharap apa, Bu? Apa yang diharapkan? Berharap untuk memperoleh pahala, ganjaran, dan pertolongan. Artinya, senantiasalah bersama Allah, baik sebelum dan sesudah beramal. Maka kita jadikan diri kita bersama Allah sebelum beramal dengan bagaimana, Bu? Memohon bantuan Allah. Ini sebelum beramal. Setelah beramal, apa yang kita harapkan? Pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, berharap kepada Allah saja.
dan tidak kepada siapapun selain Allah. Jadi kita berharap dalam semua urusan kita. Percayalah, jika setiap kita mengikat harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Kita perhatikan Bu susunan kalimatnya, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Irghab, apa artinya irghab? Berharap. Irghab ila rabbik, apa artinya? Berharaplah kepada Rabbmu. Irghab ila rabbik, artinya berharaplah kepada Rabbmu. Tapi kalau ila rabbikanya didahulukan, ila rabbikanya didahulukan, itu maknanya adalah hanya kepada Rabbmu farghab, hendaknya kamu berharap. Na'budu iyyaka, apa artinya Bu? Na'budu iyyaka, kami menyembahmu. Tapi kalau iyyaka na'bud, iyyakanya didahulukan, hanya kepadamu kami menyembah. Nasta'inu iyyaka, artinya kami minta pertolongan kepadamu. Tapi kalau iyyakanya didahulukan, iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami minta pertolongan. Demikian juga dengan ini, wa ila rabbika, hanya kepada Rabbmu farghab, hendaknya kamu berharap. Berarti di sini hanya satu-satunya yang kita mintakan pertolongan, kita berharap kepada siapa? Kepada Allah. Ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan pemirsa Najib TV dimanapun Anda berada, azinallahu wa yakum. Nikmat terbesar, ya, dan ini sangat penting, bekal utama untuk kita semuanya, terutama seorang dai, ya seorang dai yang berdakwah di medan dakwah, hendaklah senantiasa berhias dengan akhlak mulia, berusaha melapangkan dadanya. Ketika kita berdakwah, memberikan nasihat, menyampaikan yang hak, pasti akan ada pertentangan dari masyarakat. Mungkin dari keluarga kita sendiri tidak menerima apa yang kita sampaikan, tidak mengindahkan nasihat kita. Bisa jadi kita dibalas dengan ejekan, cercaan, celaan. Oleh karenanya, seorang yang berdakwah, yang memberikan nasihat, ya, secara langsung ataupun melalui tulisan, butuh yang namanya apa? Syarh as-sadr. Syarah as-sadr, lapangnya dada. Kenapa? Kalau dia tidak lapang dada dan menghadapi tantangan-tantangan dakwah, maka gugurlah dakwahnya. Coba perhatikan surat Toha ayat 24 sampai ayat 28. Ini kisah tentang siapa? Nabi Musa. Ketika Allah merintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun yang sombong, yang angkuh, yang mengaku sebagai Tuhan. Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Fir'aun itu benar-benar tagha, telah melampaui batas. Qal, apa kata Nabi Musa? Rabbishrah li sadri. Rabbishrah li sadri. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Ini surat Toha ayat 24 sampai ayat 28. Coba kita perhatikan apa yang diminta oleh Nabi Musa setelah Allah merintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Pertama kali yang diminta oleh Nabi Musa adalah agar beliau diberikan apa?
kelapangan dada sebelum meminta yang lain. Setelah meminta kelapangan dada, baru setelah itu Nabi Musa meminta agar beliau dimudahkan dalam mengungkapkan perkataan. Kenapa? Yang pertama kali diminta adalah kelapangan dada, karena seseorang yang dadanya lapang, maka semuanya menjadi mudah. Segala kesulitan yang ada di hadapannya akan dihadapinya dengan lapang. Adapun jika dadanya sempit, maka perkara yang sebenarnya mudah, perkara yang kecil bisa jadi terasa berat. Iya atau tidak, Bu? Iya atau tidak, Bu? Oleh karena itu, di antara karunia Allah terhadap seorang mukmin adalah ketika Allah menjadikan dadanya lapang. Itu karunia. Ya, sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sebelum nikmat-nikmat yang lain. Terakhir, pertanyaan, ini sekaligus juga pertanyaan, apa pokok-pokok isi surat yang kita pelajari? Yang pertama, Allah menegaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Silakan disebutkan nikmat apa saja yang terdapat yang disebutkan di dalam surat Asy-Syarah ini. Yang pertama adalah kelapangan dada. Allah telah menjadikan bagi Nabi SAW kelapangan dada. Yang kedua apa? Wa wada'na 'anka wizrak, menggugurkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nikmat yang lain, wa rafa'na laka dzikrak, meninggikan derajat dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok puasan yang lainnya, yang kedua, pernyataan Allah, Allah lah yang menyatakan, Allah lah yang menegaskan bahwa di samping kesukaran ada kemudahan. Karena itu diperintahkan kepada Nabi SAW agar tetap melakukan amal-amal soleh. Apa ayatnya, Bu? Nah, kalau yang sesudah di samping kesukaran ada kemudahan, itu jelas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW diperintahkan agar tetap melakukan amal-amal soleh. Menghadapi kesulitan-kesulitan dakwah, Rasulullah diperintahkan untuk tetap melanjutkan, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Selesai dari satu urusan, pindah ke urusan yang lainnya. Selesai urusan dakwah, pindah ke ibadah dan doa. Kemudian berdakwah lagi. Mana ayat yang menunjukkan hal ini, Bu? Nabi SAW diperintahkan agar tetap melakukan amal-amal soleh sekalipun beliau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dakwah. Tapi Allah telah menegaskan bahwa bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Mana, Bu? Fa idza faraghta fansab. Telah selesai dari satu urusan, fansab. Apa perintah fansab? Bersungguh-sungguh, fokus lagi. Bersungguh-sungguh untuk melakukan urusan yang lain. Perintah untuk bertawakal, mengharap pahala dari Allah, apa? Wa ila rabbika farghab. Ini perintah kepada Nabi SAW agar beliau tetap melakukan amal-amal soleh dan bertawakal kepadanya. Dan ini juga pelajaran untuk kita semuanya, agar kita bersungguh-sungguh dalam melakukan semua
urusan. Kita bersungguh-sungguh fokus dalam beramal. Berpindah dari satu amal ke amal yang lainnya. Sebelum beramal kita minta pertolongan dari Allah. Kita berdoa minta pertolongan dari Allah. Setelah beramal kita harapkan pahala dari Allah. Ketika akan memulai urusan yang lain kita kembali minta pertolongan dari Allah. Faida faragta fansaba wa ila rabbika farghaba. Kita bertawakal, akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, surat ini merupakan tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan. Penghibur hati untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu jualah yang membahasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan harapannya adalah diulang kembali apa yang telah kita pelajari agar lebih memantapkan pemahaman. Kalau seandainya ada yang rasanya belum dipahami, di kesempatan yang akan datang bisa ditanyakan. Dan kalau bisa ya, surat Ad-Duha sudah hafal Bu? Sudah ya? Nah, berikutnya kita mencoba untuk menghafal surat Asy-Syarah, surat Alam Nashrah ini. Ya. Maka silakan Ibu yang menyetorkan bacaannya kepada salah seorang Ibu yang sudah baik bacaan Al-Qur'annya, nah, kemudian berusaha untuk menghafal. Tidak banyak, hanya 8 ayat. Ya. Pekan depan insya Allah sudah hafal Bu ya. Ya, dengan pemahaman tafsir yang telah kita pelajari di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.